15 tahun tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, dan akhirnya dia tidak mengetahui ilmu agama. Lantas di hari akhirat nanti dia akan dimasukkan neraka oleh Allah. Anaknya tersebut protes kepada siapa? Ya karena saya di dunia tidak diberi pelajaran, tidak dikasih tahu dengan orang tua saya. Makanya anak tersebut protes, yaitu orang tuanya yang akan masuk surga pun nggak jadi, dikarenakan anaknya yang tidak dididik dengan ilmu agama. Tapi kalau kita orang sebagai orang tua yang sudah mendidik kepada anaknya, tapi anaknya kok nggak mau, itu sudah terlepas seperti Nabi Nuh dan anaknya yaitu Kan'an, yang dia tidak mau taat, tidak mau yaitu mentaati atau apa yang telah dididikkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu tepat sekali apa yang dikatakan Bapak Ketua tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita pribadi dan keluarga dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Kita ini hidup di dunia memang hanya semu, penipu, tidak langgeng. Hidup yang betul-betul langgeng, hidup yang sesuai, yaitu yang tidak ada batasnya, yaitu di surga Allah, di alam akhirat nanti. Kalau kita mengingat-ingat sejarah hidup yang enak di akhirat, di surganya, di situ yang laki-laki bertemanan dengan bidadari yang selalu perawan, yang perempuan juga berdampingan dengan seorang laki-laki yang ganteng. Tapi itu kalau dilihatnya dalam mata hati Allah besore. Ada yang berkata, orang-orang seperti itu, orang yang tidak tahu tentang agama, Allah mas ngecewes sing nang swarga besok. Ini ada langsung dengan saya, sing nang swarga perang ngimpas arep golek arep udut apa iso. Ya Masya Allah, bagi orang yang tidak tahu ngimpas arep udut iso, kata Pak Multani, karena di sana tidak ada api. Tapi kalau di neraka kan banyak udut, enak, ikut yaitu selebriti, ikut penyanyi enak men. Tapi karena orang itu belum tahu, ya enggak apa-apa, kita harus sabar, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh-boleh saja kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi semuanya itu hanya untuk pelantaran kita akan menuju hidup yang hakiki, hidup yang tidak ada batasnya, yaitu di alam akhirat. Kalau di dunianya berapa? Mentok 100 tahun, itu mentok. Di dalam kubur saja lebih lama dari hidup di dunia. Di alam kubur itu ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Dan yang mati pertama kali siapa? Yang mati pertama kali di dunia ini, yang pertama kali, yang mati pertama kali, siapa berarti? Anaknya Nabi Adam, yaitu riwayat Habil dan Qabil lagi itu. Itu dari sekarang sudah berapa tahun? Dia masih di alam baria menunggu nanti datangnya hari kiamat. Dulu. Nah ini kita untuk ya ada si LPU Satukan Hati ini untuk mengingat sajalah, mengingatkan, saling mengingatkan. Hidup di dunia ini benar-benar hanya sementara. Yang abadi itu adalah di akhirat, apalagi kita mempunyai anak. Karena di dalam kubur itu diceritakan bahwa sesudah, karena di alam kubur itu adanya hanya dua, adanya hanya nikmat dan seksa. Di situ ada diceritakan di dalam kubur setelah pelayat dan penguburnya itu sudah pulang, sudah pergi. Di alam kubur itu orang yang meninggal itu didatangi dengan orang yang begitu ramah, begitu menyenangkan. Ditanya, antum siapa? Kamu itu siapa?
orang tersebut menjawab, saya adalah amal baikmu di waktu di dunia. Loh, di alam kubur pun yang menemani hanya amal. Kalau amalnya itu baik, sesuai apa yang diperintahkan Allah dan contohkan oleh Rasulullah, maka amal itu pun di dalam kubur itu akan menemani orang tersebut menjadi teman yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, kalau manusia di alam dunia ini amalnya jelek, yaitu dikatakan orang kafir lah, itu akan ditemani dengan orang yang wajahnya itu istilahnya kalau di TV-TV itu ya wah mas menakutkan. Ditanya, siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah amal jelekmu di waktu di dunia. Maka dari itu Bapak Danang tadi mengatakan, kita nggak usah berpikir mulu-mulu. Kalau kita nggak tahu lah, lebih baik diam benar. Diam kita itu apabila kita akan menceritakan sesuatu yang tidak valid, kita akan kena imbasnya juga. Maka kita pikirlah dengan firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro tadi. Kita pikirlah diri kita dan keluarga, anak-anak kita, dan pastinya kepada saudara-saudara kita. Kita hanya bisa berdoa, walau toh bagaimanapun hidayah itu hanya di tangan Allah. Tapi kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu kita harus mengajak semua orang yaitu beramal baik, dan kita mencegah barang-barang yang mungkar, kita cegah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan besok, kalau ini masih Dzulhijjahnya masih nanti malam, maka dari dengan peristiwa tersebut kita belajar sirah, kita mengerti sejarah, yaitu Nabi Ibrahim yang mempunyai anak yang bernama Ismail. Anaknya taat kepada Allah, orang tuanya taat kepada Allah, dialah akan menjadi yaitu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena keluarganya itu kalau benar-benar taat kepada Allah, semuslim, seiman, insya Allah di surga pun ketemu, insya Allah, apabila benar-benar akidahnya sama anak dan orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya dari nafsu saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.